Tapi kita pengen dengar secara lebih rinci begitu atau elaboratif dari Pak Amin begitu. Sebenarnya seperti apa dua sisi dari program penghapusan utang untuk UMKM, petani dan nelayan ini, Pak Amin? Makanya dari pihak kementerian sendiri dari pihak Kementerian UMKM, mereka masih mengkaji lagi apakah benar tuh kita sampai melakukan seperti itu atau jumlah yang nanti akan dibayarkan tidak sampai seperti itu angkanya. Karena asal aturannya kemudian diatur dengan sangat baik gitu ya, turunan-turunannya atau kalau bahasa saya petunjuk teknisnya jelas, dan itu akan dicocokkan dengan aturan internal bank. Begitu. Ini kita mau ngomongin satu angin segar. Tadi kita mentionnya adalah angin segar karena mungkin juga salah satu targetnya, bukan mungkin sih ya, memang salah satu targetnya adalah yang sering kena angin laut. Itu adalah para nelayan ya kan, dan angin pegunungan yaitu adalah para petani. Betul ya. Tapi apakah betul ini akan memberikan angin segar? Dan angin kipas juga para UMKM. Oh iya. Biasanya bawa kipas kan. Ya. Kali ini dapat angin segar mereka dari Presiden baru kita Pak Prabowo, katanya mau ngapusin utang-utangnya mereka nih sampai 10 triliun jumlahnya katanya. Wow, walaupun sebetulnya kalau ada satu kebijakan baru pastinya juga harus ada beberapa birokrasi yang dilewati lah ya untuk para calon penerima penghapusan hutang ini. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya gitu. Nah, sebetulnya syarat-syaratnya apa? Apakah kita masih ada waktu untuk menjadi UMKM? Bisa. Apakah kita bisa? Kalau kita UMKM kita punya utang terus dihapusin, kita akan cari tahu jawabannya barengan sama yang punya usaha kelontong. UMKM juga. Ada Mas Henrikus Hans di sini. Boleh agak ke tengah Bapak Hans? Iya. Boleh agak ke tengah Pak. Ya. Nah, biar kameranya bisa nyorot. Enggak apa-apa. Lagi lebih ke tengah lagi. Iya. Enggak beneran kan biar kameranya kesorot. Betul. Nah, gitu dong. Selamat sore. Selamat sore, Bang Hans. Warren Detik Finance juga yang akan bercerita mengenai ini tuh gimana nih keputusan Presiden ya Pak Prabowo ini yang dikabarkan akan menghapuskan hutang-hutang dari UMKM, nelayan dan petani. Apa benar? Dan sebetulnya kenapa ini menjadi satu program baru, desakan quick win gitu ya, desakan baru gitu. Ya. Jadi memang ini salah satu terobosan atau program dari pemerintah saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, untuk mendorong usaha kecil menengah bangkit. Karena memang sejauh ini ekonomi itu belum benar-benar pulih pasca COVID khususnya. Jadi salah satu pemicu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8% itu adalah UMKM. Nah, makanya dikeluarkanlah keputusan ini menghapus piutang macet UMKM sektor perikanan, terus lalu pertanian, perkebunan dan kelautan dan UMKM lainnya, gitu. Jadi fokusnya ke UMKM, gitu UMKM yang ada di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan UMKM lainnya. Nah ini sedang berproses untuk peraturan turunannya. Karena nanti harus ada peraturan menteri kan, UMKM-nya apa aja, kriterianya, lalu syaratnya seperti apa. Nah, memang di PP memang sudah ada beberapa yang penting, salah satunya itu soal nilai yang dihapuskan. Yang dihapuskan itu sampai dengan 500 juta. Untuk badan utang macetnya, untuk badan usaha. Oh, untuk badan usaha. Okay. Kalau untuk perorangan itu 300 juta. Oh wow, oke. 300 juta. Dengan catatan ada 3 syarat utama yang perlu diperhatikan. Jadi nggak mesti lu punya utang terus langsung dihapus, itu enggak. Jadi ada syaratnya. Jadi syarat yang pertama adalah dia harus merupakan UMKM yang harus UMKM ya. UMKM yang punya utang atau orang biasa sebutnya piutang macet di bank BUMN. Ya. Hanya di bank BUMN. Ya. Bank BUMN-nya itu adalah pertama BRI, lalu Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, Bank Syariah Indonesia. Oke. Nah, lalu yang kedua, hanya khusus yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, lalu perikanan dan kelautan.
serta UMKM lainnya yang nanti akan ditinjau lebih lanjut oleh Menteri UMKM. Dan yang ketiga itu utangnya harus sudah jatuh tempo dan memang tidak mampu bayar. Dan UMKM ini akan mendapat penilaian langsung oleh bank. Jadi bank BUMN masih terlibat di dalamnya untuk menilai ini layak terima atau enggak gitu. Dalam bentuk mensurvei langsung. Ya, survei atau dia ngelihat bagaimana riwayat dia pembayaran utangnya. Kayak seperti itu sih. Tiga hal pentingnya. Ini menjadi dua mata pisau atau diskursus di masyarakat akhirnya ketika program ini dicanangkan begitu ya oleh Presiden Prabowo. Karena di satu sisi mungkin ini bisa jadi harapan baru untuk para UMKM ini untuk bisa menumbuhkan pinjaman-pinjaman baru karena mereka dilunasi utang-utangnya. Tapi di satu sisi juga ada diskursus bahwa ini bisa terjadi ada moral hazard di sini atau ada orang-orang berkepentingan yang memanfaatkan ini alias mungkin kayak nggak tepat sasaran gitu ya. Nah kita pengen bahas ini secara mendalam juga selain bareng sama Detik Finance kita juga saat ini kedatangan Pak Amin Nurdin Senior Faculty dari LPPI yang akan bicara dari sisi pengamat perbankan juga. Selamat sore Pak Amin. Apakah sudah terhubung dengan kita? Ada Amin? Cie gitu. Amin gitu. Selamat sore Pak Amin. Ya, halo, kita masih Bapak. belum dengar suaranya Pak. Mungkin boleh di-unmute biar kita bisa dengar. Selamat sore. Nah, selamat sore Pak Amin. Pak Amin, kalau kameranya boleh ini enggak tegak di depan. Nah, biar kita bisa ngelihatnya tegak lurus gitu ya. Begini kah? Kalau dinaikin boleh kah Pak? Biar kita bisa lihat tegak lurus view-nya. Oh, tadi diturunin sekarang dinaikin. Oh gitu. Nah, agak ke atas. Ya udah. Oke, Pak Amin, tadi kita udah diskusi sedikit soal bagaimana program ini tujuannya adalah untuk bisa menumbuhkan pinjaman-pinjaman baru sehingga menggerakkan roda ekonomi begitu. Tapi ada diskursus juga bahwa ini bisa jadi semacam moral hazard dari BUMN kalau misalnya sampai menghapuskan utang-utang ini. Tapi kita pengen dengar secara lebih rinci begitu atau elaboratif dari Pak Amin begitu. Sebenarnya seperti apa dua sisi dari program penghapusan utang untuk UMKM, petani dan nelayan ini, Pak Amin? Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Jadi agak ngeri nih baca tulisan dua mata pisau penghapusan utang UMKM. Emang agak ngeri Pak. Ini juga yang ngejalanin juga agak ngeri-ngeri juga sebenarnya Pak kalau aturannya belum turun sebenarnya. Aturan teknisnya. Iya, jadi baik. Kalau kita ngelihat dua sisi mata pisau itu kan selalu ada yang tajam, ada yang tumpul gitu ya. Tapi anyway, kalau saya melihatnya begini, benar sekali tadi yang disampaikan bahwa aturan sudah ada, meskipun belum detail, pasti nanti akan detail dalam petunjuk teknis maupun peraturan-peraturan turunannya, sehingga akan memudahkan untuk dilaksanakan, baik oleh industri UMKM itu sendiri maupun perbankan dalam hal ini yang terlibat langsung, sudah disampaikan tadi adalah bank-bank himbara gitu ya. Jadi kalau menurut hemat saya ini juga pasti ada dua sisi. Pertama, kalau dilihat dari sisi bisnis gitu ya, kita bicara memang benar UMKM ini adalah sektor yang paling kena imbas COVID dan sampai dengan hari ini belum recovery 100%. Sehingga dengan kebijakan ini maka akan bagus untuk membuat kemudian mereka mampu bergerak lebih lincah. Artinya kan akan sulit rasanya kalau mereka masih dalam catatan tidak mampu membayar gitu ya. Akan sulit untuk mendapatkan pinjaman berikutnya sehingga untuk bertumbuh itu juga pasti akan sulit. Itu yang pertama dari sisi bisnis ini akan menguntungkan. Kalau bicara sektor memang ini kemudian sektor yang terimbas langsung ada perikanan, perkebunan, peternakan, pertanian, ada mungkin lagi nanti tergantung keputusan dan peraturan yang turunannya gitu ya, apakah nanti juga kuliner, mode dan sebagainya, yaitu yang memang secara umum dari Aceh sampai Papua terkena imbas akibat COVID yang sekarang belum bangkit. Sementara kita paham bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan paling besar didominasi oleh konsumsi domestik dan sebagian besar juga itu digerakkan oleh sektor UMKM. Dan perlu kita semua ketahui, dan saya rasa juga sudah banyak yang memahami bahwa sektor itu pun paling banyak disumbang secara pembiayanya oleh perbankan dan industri keuangan pada khususnya.
Itu yang pertama. Kalau dari sisi bisnis, maka ini akan menjadi pendorong untuk peningkatan yang nanti dampaknya juga pasti akan terasa kepada pertumbuhan pembiayaan dan kredit dari bank dan juga pertumbuhan ekonomi secara umum. Namun di sisi yang lain, karena ini ada dua mata pisau gitu ya, yang satunya mungkin lebih tajam ketika kemudian bicara mengenai pemanfaatannya manakala tidak diatur dengan rigid dan cukup baik gitu ya. Ada dua sisi. Kita bicara mengenai moral hazard tentu saja ya, akan kemudian kita melihat pertimbangan. Kalau kemudian kriteria-kriteria sudah ditetapkan, saya rasa semua bank-bank himbara itu sudah punya database-nya. Sudah punya data nasabah-nasabah yang sesuai dengan kriteria. Tinggal nanti di-matchingkan antara kriteria yang ditetapkan by regulation dengan ketentuan yang ada di internal bank. Kalau ini sudah ketemu, maka itu menjadi hal yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan karena ini bicara tentang moral hazard, sesuatu nggak favorit gitu ya. Maka ada kemungkinan juga dari sisi nasabahnya mungkin kriteria sudah ditetapkan ya, kan pasti harus macet, harus kondisi yang sudah sekian bulan nunggak dan seterusnya. Namun kemudian bisa saja ada nasabah yang mengatakan saya dalam kondisi menunggak. Ya. Atau dibiarkan menunggak. Aji mumpung gitu Mas Pak ya. Iya betul. Itu saya rasa ya. Sementara kalau dari sisi bank tidak ada yang seperti itu karena tata kelola bank sudah cukup baik, aturan juga sangat rigid. Insya Allah yang seperti itu tidak ada. Tapi kalau di sisi nasabah ada kemungkinan. Meskipun saya rasa itu kecil dan sedikit ya, tidak akan terlalu besar. Begitu kira-kira menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke. Mungkin dari Detik Finance ada hal yang ingin menjadi kekhawatiran atau kritis sejauh ini dari program ini ada nggak Bang? Sejauh ini sih kalau dari sisi nanti para UMKM nih posisinya menunggu sih. Ini kira-kira yang seperti apa nanti akan pemerintah terapkan nantinya, bahwa apakah mereka juga akan kena ataukah mereka juga tidak dapat ataukah hanya separuh. Jadi ini yang belum jelas sampai sejauh ini ya. Artinya tapi memang dibilangnya maksimal 500 juta untuk badan usaha atau orang perorangan 300 juta. Nah, cuma bagaimanakah apakah ini nanti ada mayoritas UMKM bisa mendapatkan itu ataukah memang ditetapkan seperti yang tadi Mas Aminuddin bilang kriteria yang rigid tentang siapa yang harus bisa menerima itu. Itu sampai sekarang memang masih ditunggu. Tapi dengan jumlah utang yang sebesar itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu ya, 10 triliun jumlahnya yang akan dihapus. Pasti semua UMKM ini pada nungguin ya. Atau mungkin bahkan sebetulnya juga jadinya berlomba bagaimana caranya biar profilnya cocok sesuai dengan syarat-syarat yang jadi malas bayar utang biar masuk kriteria. Iya gitu. Gimana Bang? Sebenarnya kalau 10 triliun itu perkiraan anggaran nanti akan disiapkan oleh pemerintah. Total yang mau dihapuskan itu. Itu sebenarnya kita sudah pernah gali lagi itu anggaran yang disiapkan. Nanti biar nanti untuk semacam apa ya, kalau menurut pemerintah jaga-jagalah kalau dana APBN itu harus mengalir lah. Oh, masih ada potensi ada APBN yang akan digunakan. Ini yang lagi disiapkan. Kalau tadi makanya dari pihak kementerian sendiri dari pihak Kementerian UMKM mereka masih mengkaji lagi apakah benar tuh kita sampai melakukan seperti itu atau jumlah yang nanti akan dibayarkan tidak sampai seperti itu angkanya. Begitu. Oke. Yang kita tahu nih sampai saat ini kayak misalnya salah satu program pemerintah KUR gitu ya, kredit usaha rakyat, itu juga mengalir lewat bank-bank himbara gitu, juga masih banyak sebenarnya UMKM yang belum dapat dengan mendapatkan maksimal profil-profil mereka begitu, alias masih banyak yang dirasa tidak tepat sasaran. Mungkin Pak Amin mau ngomentarin soal ini, bagaimana ini direfleksikan terhadap beberapa program lainnya Pak Amin. Yang sebelumnya ya, yang sudah pernah berjalan. Jadi kalau ini mau mundur seberapa jauh nih? Karena kalau mundur jauh ada sejarah gitu ya, ada kisah. Kebetulan mungkin beberapa pengamat pasti memahami bahwa kalau kita berkaca kepada flashback ke belakang gitu. Ini kan kebijakan yang dulu pernah juga dilakukan di tahun-tahun medio 2007-2008 gitu ya. Itu waktu itu juga krisis keuangan global ya.
ya ada PP dan sebagainya ada gitu ya, tapi nggak persis sama. Tapi kemudian karena satu dan lain hal memang menjadi pemikiran juga kalau kita bicara Bank Himbara kan. Ketika mau mengambil keputusan A, B, C, X, Y, Z perlu perimbangan risiko kan, bagaimana harus dimitigasi. Khawatir bahwa kemudian yang ditempuh itu karena ini merupakan perusahaan negara, dikhawatirkan nanti ada bagian yang itu merupakan kerugian negara. Jadi seingat saya di tahun itu tuh tidak dilaksanakan oleh bank besar. Kan sekarang kalau kita bicara bank besar tadi sudah disebutkan ya, penguasa di atas 4 bank besar pemerintah itu kan ditambah plus BSI kalau tadi ya, Bank Syariah Indonesia. Itu waktu itu ya kan belum ada Bank Syariah Indonesia yang sekarang ya. Artinya waktu itu saja kebijakan itu kemudian tidak langsung serta-merta diambil. Nah kalau sekarang tergantung nih situasinya. Kalau aturan mainnya jelas dan kemudian ada di situ petunjuk teknis yang jelas lah terkait dengan kriteria, saya rasa akan berbeda ceritanya dibandingkan yang beberapa puluh tahun yang lalu, tahun yang lalu. Betul, ini akan ceritanya akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikaitkan dengan skim yang lain, kalau kita bicara KUR gitu ya, ini ceritanya juga akan lain nih, Mas. Kalau bicara tadi anggaran gitu ya 10, sekian triliun, secara umum kalau kita bicara sektor UMKM, itu yang akan kena imbas itu sebenarnya ada tiga kriteria ya. Ada yang mikro, ada yang menengah, ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Itu juga secara nominatif berbeda masing-masing. Jadi secara umum gitu ya, ada yang totalnya 500, ini ngomong M ya, ada yang 300 dan ada yang hampir 100, persisnya 80 sekian lah. Gitu ya. Jadi variatif banget nih kalau kita bicara secara jumlah. Ini ngomong yang per sektor UMKM dulu nih. Nah kalau kemudian bicara yang KUR itu cerita lain lagi. Karena begini, di Indonesia ini masih banyak sektor UMKM, apalagi yang sifatnya perorangan, ini beda dengan lembaga ya. Itu yang secara umum belum bankable. Bahasa saya belum bankable. Jadi artinya mungkin belum mendapatkan akses ke keuangan gitu. Akses pembiayaan ya. Pembiayaan yang sempurna gitu, saya bilangnya yang sempurna gitu ya. Jadi mungkin imbasnya juga secara dampak secara umum tidak akan langsung kena gitu. Itu sih kalau saya ngelihatnya secara umum seperti itu. Jadi bukan hanya bicara moral hazard, tadi kita harus bicara mitigasi risiko, tapi by data itu juga masih banyak di Indonesia ini pengusaha-pengusaha kecil yang belum bankable. Itu sih menurut pendapat saya secara umum kondisi seperti itu. Jadi kalau bicara tadi proses, kemungkinan besar akan ada titik keberanian yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Karena asal aturannya kemudian diatur dengan sangat baik gitu ya, turunan-turunannya atau kalau bahasa saya petunjuk teknisnya jelas, dan itu akan dicocokkan dengan aturan internal bank. Begitu. Oke, berarti ini nanti pada saat pelaksanaannya akan langsung diawasi dan kemudian dilaksanakan di lapangan juga oleh Kementerian UMKM gitu ya? Kementerian teknisnya mungkin ya, yang akan mengeluarkan aturan turunannya. Ada nanti rencananya mungkin dari selain Kementerian UMKM ada dari OJK juga untuk pengawasan, terus nanti ada peran juga dari Kementerian Keuangan, begitu. Karena masuknya Bank BUMN ini ada termasuk aset negara. Aset negara. Nah ini terkait juga dengan banknya, sebetulnya apakah ada nggak tahu ya, kalau bank mungkin hanya bisa menerima program dari pemerintah aja gitu tanpa ada penolakan atau segala macam. Tapi sebetulnya akan ada pihak yang dirugikan nggak sih di kebijakan baru ini, Bang Hans? Untuk sudah dipastikan oleh Kementerian UMKM dari Pak Maman kemarin bilang bahwa peranan bank nanti akan sangat besar untuk menentukan siapa-siapa UMKM yang berhak menerima program ini. Siapa-siapa yang berhak utangnya dihapuskan. Jadi tidak serta-merta kebijakan jalan terus semua bareng-barang tuh UMKM dihapus, enggak. Ada kriteria yang sangat ketat nanti. Nah, kita ini yang lagi ditunggu-tunggu nih. Seperti yang tadi Pak Amin bilang tadi kan harus ada match antara kebijakan dari pemerintah dengan Bank BUMN nanti yang melaksanakan. Kalau itu cocok, bank juga mudah untuk menentukan nih kriteria dan siapa nanti yang bisa di BUMN mana yang bisa UMKM mana yang bisa dihapuskan utangnya.
gitu. Kayaknya kita sepakat kalau aturan ini bisa nge-boost ekonomi kita dari sisi UMKM ya, dari petani, nelayan gitu. Since juga pemerintah lagi giat-giatnya buat swasembada pangan dan segala macam kan yang disumbang sama sektor ini gitu. Pak Amin mungkin boleh terakhir kasih tahu ke kita apa yang bisa, ini kan kita judulnya dua mata pisau nih Pak Amin. Apa yang bisa membuat ini nggak jadi dua mata pisau, alias benar-benar fully contributed to our economy gitu. Kayak apa yang bisa mengurangi moral hazard dari program ini nantinya, apa yang harus dimitigasi Pak Amin? Oke, ya pertama kalau kriterianya sudah cukup jelas, kalau tadi saya sampaikan, saya rasa bank sudah sangat siap. Karena bank sudah punya aturan main terkait dengan hapus buku maupun hapus tagih itu bank sudah ada. Itu kemudian tinggal bagaimana kriteria itu dicocokkan dan tidak menimbulkan moral hazard, dan saya percaya kalau dari sisi bank itu tidak akan terjadi. Nah, kalau dari sisi customer, kalau kriteria sudah jelas, saya rasa itu bisa dilaksanakan. Dan kalau kemudian imbasnya terhadap situasi saat ini gitu ya, terhadap sektor itu, begitu nanti mereka bisa lagi mendapatkan pembiayaan dari bank, itu akan membuat mereka bisa memacu produksi, kemudian bisa meningkatkan hasil, kinerja dan seterusnya, pasti itu otomatis akan mendongkrak ekonomi. Karena kita tahu bahwa pemerintah sekarang ini kan punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah itu kan perlu dukungan dari semua tinggi, sektor. Pak Amin. Sektor yang akan imbasnya juga cukup signifikan, karena bagaimanapun kontribusi tadi kan we are talking about contribution kan. Kalau bicara kontribusi pastinya sektor yang akan memberikan imbas yang cukup signifikan juga, selain kepada kontribusi juga kepada masyarakat secara umum, karena ini kan pasti jumlahnya relatif lebih besar lah dibandingkan yang usaha-usaha yang bicaranya konglomerasi dan sebagainya. Begitu. Jadi ini bukan program yang populis, tapi memang bertujuan untuk buat ekonomi bisa punya daya dorong yang lebih tinggi gitu, Pak Amin ya? Ya, secara umum akan seperti itu, Mas. Oke, baik. Harapan kita bersama ya. Semoga bisa sesuai dengan tujuannya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Amin atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat juga. Mas Amin, ya. Nah, kita ke Bang Hans lagi. Ini sudah sampai mana? Atau mungkin kapan rencananya keputusan ini? Sudah ada terang mungkin? Ini memang mudah-mudahan sepulang Pak Prabowo dari kunjungan ke luar negeri itu dari beberapa negara, sudah bisa keluarlah untuk aturan pelaksanaan ya. Paling nggak dari Menteri UMKM dulu lah, gitu. Ceritakan sehingga bank bisa mulai memilah-milah ini mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Tapi yang memang syarat yang ditekankan, dia harus jatuh tempo dan memang ada imbas dari COVID dan tidak punya kemampuan membayar sama sekali. Semoga bank bisa. Selamat sore Mas Fandi. Semoga bank bisa dengan sangat presisi ya menentukan calon-calon penerima program ini. Seperti yang Pak Amin bilang kan, kalau bank kan biasanya sudah punya tuh bagaimana kriteria mau hapus tagih atau hapus buku kan. Nah ntar tinggal mereka cocokkan aja. Takutnya ini ada yang tiba-tiba kayak sekarang on the way mau jatuh tempo, udah nggak dibayar aja karena gue masuk nih kriterianya kalau sampai nggak jatuh tempo, walaupun bukan terimbas dari COVID gitu misalnya. Nah seharusnya sih bank bisa jeli ya, karena dia juga punya kriteria yang orang nasabah mereka yang pernah terimbas COVID dan sampai sekarang mungkin riwayat pembayarannya kurang bagus, bukan karena mereka malas bayar, tapi memang bisnisnya lagi turun kan gitu. Iya. Pun juga bank sudah ada catatan mana yang udah dihapus bukan ya. Ya begitu. Pasti mereka udah punya. Tinggal sekarang aturan pelaksana aja. Jadi sebetulnya juga dari pihak bank ini juga menyambut baik ya program ini. Menyambut baik. Apa tuh namanya ya ini bisa menggerakkan roda ekonomi lagi juga untuk masyarakat, termasuk juga sebetulnya jadi ada uang yang masuk lah ya ke bank untuk membayarkan si hutang-hutang ini gitu ya. Ya, ini kan yang makanya dari tadi seperti yang tadi disampaikan bahwa dengan adanya program ini diharapkan nanti ada keinginan lagi untuk
mencari pembiayaan kan, Ya, pembiayaan baru, minjem karena- lagi. minjem lagi gitu, karena kan dikasih Utang ada lagi. kemudahan nih kan begitu. Ibaratnya Intinya adalah supaya mereka bisa ngutang utang lagi. bayar lagi dari Atau pembiayaan. menggerakkan lagi. Ya, kan ujungnya untuk menggerakkan roda usahanya. Betul, perekonomian kan. betul. Gitu. Utang Betul. buat sesuatu yang produktif. Produktif. Betul. Bukan buat judul ya teman-teman KM ya. Ini Nanti dari- takutnya petani kan salah satunya. Ya, kita kan belum tahu nih. Gunawan Setboard jadinya kan petani juga. Siapa Iya, tahu beliau juga ya. punya utang jatuh tempo juga kan. Iya. Kan dikhawatirkan kan ada yang pinjam ke ke pinjol ilegal ya, atau Iya, gimana iya, kan. iya. Itu ya juga Biar itu nggak belum merembes ke sana Iya. ya. Iya, gitu. iya, biar lebih produktif lagi lah, mengangkat lagi produktivitas teman-teman petani, Betul. peternak, nelayan. Karena Bukan namanya tadi pelayan. Pelayan ikan-ikan, nelayan. Terima kasih Bang Hans. Terima kasih. salah gue. Ada aktivitas apa lagi setelah ini? Oh, saya mau minum. Oh, mau minum ya aktivitasnya ya. Haus Minum ya, air. diajak. Minum air. Iya, ajak ngobrol terus ya. Bener. Sore enakan minum gitu. Alright. Terima kasih sudah mencerahkan kita juga sore hari ini, dan Sama-sama. kita nantikan lagi berarti update terbarunya mengenai kebijakan untuk penghapusan utang teman-teman Iya. UMKM. Semua bisa diupdate di Detik Finance tentunya. Jangan lupa diklik. Kita